Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julsan Ritau'e sebagai moderator pada video kali ini. Saya juga di sini ditemani oleh dua rekan saya, yakni Muhammad Rinaldi Hamid dan yang kedua Yayan Sulaiman. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan beberapa hal penting mengenai perbedaan perikatan dan perjanjian serta persamaannya selama beberapa menit ke depan. Baik teman-teman sekalian, kita masuk pada materi pertama, yakni pengertian perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan di antara para pihak. Pihak ke satu memikul prestasi yang diikuti oleh kontra prestasi dari pihak lain. Sumber perikatan adalah perjanjian, karena melalui perjanjian, pihak mempunyai kebebasan untuk membuat perikatan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Menurut isi prestasinya, perikatan dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu sebagai berikut. Pertama, perikatan positif dan negatif. Perikatan positif adalah perikatan yang prestasinya berupa perbuatan nyata, bisanya memberi atau berbuat sesuatu. Adapun pada perikatan negatif, yakni prestasinya berupa tidak berbuat sesuatu. Kedua, perikatan sepintas lalu dan berkelanjutan. Ada kalanya untuk pemenuhan perikatan cukup hanya dilakukan dengan salah satu perbuatan dan dalam waktu yang singkat. Tujuan perikatan telah tercapai, misalnya peringatan untuk menyerahkan barang yang dijual dan membayar harganya. Yang ketiga adalah perikatan alternatif. Perikatan alternatif adalah suatu perikatan manakala debitur berkewajiban melaksanakan satu dari dua atau lebih prestasi yang dipilih, baik menurut pilihan debitur, kreditur, atau pihak ketiga, dengan pengertian bahwa pelaksanaan salah satu prestasi mengakhiri perikatan. Yang keempat adalah perikatan fakultatif. Perikatan fakultatif adalah perikatan yang objeknya hanya berupa satu prestasi. Artinya, debitur dapat mengganti dengan prestasi lain. Jika pada perikatan fakultatif karena keadaan memaksa, prestasi primernya tidak lagi merupakan objek perikatan. Perikatannya menjadi terhapus. Berlainan halnya pada perikatan alternatif. Jika salah satu prestasinya tidak lagi dapat dipenuhi karena keadaan memaksa, perikatannya menjadi murni. Berikut yang kelima adalah perikatan generik dan spesifik. Perikatan generik adalah perikatan yang objeknya ditentukan menurut jenis dan jumlahnya, sedangkan perikatan spesifik adalah perikatan yang objeknya ditentukan secara terperinci. Pengertian perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut Subekti, perjanjian adalah peristiwa ketika seseorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Doon, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori baru tersebut menurut Salim HS tidak hanya melihat perjanjian semata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelum atau yang mendahuluinya. Menurut Abdul Qadir Muhammad, definisi tersebut menempatkan kata konsensus antara para pihak untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Dengan demikian, perjanjian dalam suatu persetujuan dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Selanjutnya, jenis-jenis perjanjian. Hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan. Berdasarkan kewajiban berprestasi, perjanjian terdiri atas beberapa jenis-jenis, yaitu yang pertama, perjanjian timbal balik dan sepihak
Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak untuk berprestasi secara timbal balik. Yang kedua, perjanjian bernama dan tak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas. Yang ketiga, perjanjian obligator dan kebedaan perjanjian. Obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, misalnya dalam jual beli. Yang keempat, perjanjian konsensual dan real. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadi dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak. Persamaan perjanjian. Perikatan dan perjanjian yang memiliki persamaan, yaitu sebagai berikut. Hukum perikatan hanya ada dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum perjanjian, yang batasannya terdapat dalam pasal 1313 KUH Perdata. 2. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum sifatnya abstrak, sedangkan perjanjian merupakan perbuatan hukum sifatnya konkret. 3. Di dalam perikatan belum tentu terdapat perjanjian, tetapi setiap perjanjian mengandung perikatan. 4. Persamaan antara perikatan yang berkaitan dengan adalah melibatkan dari pihak dan harta kekayaan. 5. Kedua belah pihak melakukan kesepakatan dan saling mengikatkan diri untuk berbuat, tidak berbuat, dan tindakan melawan hukum. 6. Dalam perikatan dan perjanjian terdapat asas-asas yang sama. Kesimpulannya, ada kalanya untuk pemenuhan perikatan cukup hanya dilakukan dengan salah satu perbuatan dan dalam waktu yang singkat. Tujuan perikatan telah tercapai, misalnya peringatan untuk menyerahkan barang yang dijual dan membayar harganya. Perikatan dan perjanjian yang memiliki persamaan yaitu sebagai berikut. Hukum perikatan hanya ada dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum perjanjian, yang batasannya terdapat dalam pasal 1313 KUH Perdata. Sifatnya konkret. Di dalam perikatan belum tentu terdapat perjanjian, tetapi setiap perjanjian mengandung perikatan. Sekian. Itulah pemaparan hasil diskusi kami. Akhirnya kita semua telah sampai di penghujung presentasi. Terdapat beberapa poin penting yang telah dibahas, seperti pengertian perikatan, pengertian perjanjian, jenis-jenis perjanjian, dan persamaan perjanjian. Hal ini tidak hanya penting bagi diri sendiri, melainkan untuk menjamin kehidupan kita di masa depan, dalam hal ini melakukan perikatan ataupun perjanjian. Kami mohon maaf apabila ada salah kata, dan sebagai penutup, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.